Untuk sekarang ini, Indonesia beneran sedang menjadi sorotan utama, khususnya di kawasan Asia. Tentu saja salah satu faktor terbesarnya karena keberadaan Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Bisa dibilang kalau Indonesia ini beruntung banget punya Ketua Umum seperti Pak Erick, di mana beliau mampu mengangkat harkat dan martabat sepak bola Indonesia, khususnya tim nasional, sehingga enggak bisa lagi dipandang sebelah mata. Dan karena popularitas timnas Indonesia di era ini, jelang laga lawan Jepang nanti pun media-media internasional turut menyoroti kiprah JIZ dan kawan-kawan. Salah satu pemain Liga Italia Tijani Reinders yang sekaligus kakak dari pilar timnas Indonesia Eliano Reinders juga ikut menyoroti kiprah tim merah putih jelang bersua Jepang. Dalam media day di Hotel Fairmont beberapa waktu lalu, Eliano Reinders mengungkapkan bahwa kakaknya ingin bertemu dengannya di Piala Dunia 2026. Ia mengatakan kalau Tijani ingin Eliano dan tim Garuda lolos ke Piala Dunia sehingga nanti Belanda dan Indonesia bisa saling bertemu. Dia memberitahu saya, "Hei, pergi ke Piala Dunia. Mungkin kita bisa bermain dengan satu sama lain, dengan Belanda dan Indonesia." Jadi ya, saya berharap kita bisa lolos kualifikasi untuk Piala Dunia. Beberapa waktu lalu pun ayah Eliano Reinders yakni Martin Reinders memberikan pendapatnya soal keputusan Eliano memilih Indonesia, di mana memang ia cuma menekankan satu kalimat yang sering ia ucapkan kepada anak-anaknya, yaitu jangan membuat kesalahan seperti yang aku lakukan. Dan terbukti kini kedua anaknya memiliki jalur karir yang cukup baik. Tijani sudah bergabung dengan AC Milan dan mendapatkan tempat reguler di timnas Belanda, sedangkan Eliano sedang berkembang bersama PSV Zwolle dan kini tengah menapaki babak baru dalam karir internasionalnya. Yap, dikutip dari The Standard, Martin sendiri menjelaskan soal potensi kedua anaknya untuk bertanding dalam satu lapangan dengan dua tim yang berbeda. Dan itu menurutnya bagus karena yang terpenting adalah melakukan yang terbaik di atas lapangan. Toh siapapun yang menang, ia akan tetap bangga sebagai ayah dari Eliano maupun Tijani. Dan karena mereka bermain di posisi yang berbeda, jadi masing-masing pun memiliki kisahnya sendiri. Saya mengatakan kepada Tijani untuk selalu tajam sebagai seorang gelandang, dia harus terus mencari gol, menciptakan peluang atau tembakan atau umpan kunci. Untuk Eliano, saya memberitahunya untuk terus bergerak dan membuka ruang bagi rekan-rekannya. Dia mungkin bisa membuat kesalahan sesekali, itu bukan hal yang buruk, tetapi orang lain akan mengingatnya. Dia tidak akan disebut gagal jika salah mengumpan bola, namun dia akan gagal jika tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Selain sebagai saudara, mereka berdua adalah teman dekat. Jika keduanya berhadapan, saya tidak peduli siapa yang menang. Yang jelas, mereka berdua tidak akan ada yang mau mengalah. Eliano dan Tijani memang menjadi sebuah fenomena unik di dunia sepak bola karena keduanya adalah saudara kandung yang memilih timnas berbeda. Fenomena ini juga terjadi pada Inaki Williams yang memilih timnas Ghana dan juga Nico Williams yang memilih timnas Spanyol, Jerome Boateng timnas Jerman dan Kevin Prince Boateng timnas Ghana, hingga Granit Xhaka timnas Swiss dan Taulan Saka timnas Albania. Sebelum memutuskan membela Indonesia dan mencatatkan debut melawan Bahrain pada bulan lalu, Eliano juga mengatakan kakaknya berperan penting dalam pengambilan keputusannya. Dan dengan mengikuti perkembangan sepak bola di tanah air, Tijani berharap Eliano meraih sukses bersama Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Tak hanya itu, dalam wawancaranya bersama induk sepak bola dunia yakni FIFA, Tijani Reinders sampai-sampai membanggakan sang adik yang bermain untuk Indonesia. Ya, meski berbeda pilihan dengan dirinya yang memperkuat Belanda, Tijani tetap bangga dengan keputusan Eliano yang membela tanah leluhurnya. Gelandang berusia 26 tahun tersebut pun juga mengungkapkan bahwa ia akan selalu mendukung langkah dari sang adik meski tak dalam satu tim yang sama. Tijani sendiri merupakan pemain kunci AC Milan yang di musim ini telah mencatatkan 2 gol dan 1 assist dalam 11 pertandingan di semua kompetisi.
Di timnas Belanda pun, pemain yang dikabarkan sedang diincar Manchester City ini selalu menjadi andalan sang pelatih Ronald Koeman. Tapi, meski kini sudah menjadi bagian penting dari timnas Belanda, dia ternyata tidak lupa dengan asal-usulnya yang dari Indonesia. Memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Ambon, Provinsi Maluku, ia sangat bangga dengan latar belakang yang dimilikinya. Latar belakang saya di Indonesia adalah sesuatu yang sangat saya banggakan. Latar belakang ini merupakan bagian besar dari diri saya. Dia juga mengaku merasa sangat terharu karena masyarakat Indonesia tetap memberikan dukungan kepadanya meski ia membela timnas Belanda. Dan menariknya, Tijani tak ketinggalan soal kontroversi Bahrain yang sempat curangi timnas Indonesia Oktober lalu. Pemain AC Milan itu menyebut bahwa pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain pada saat itu merupakan laga yang sangat gila. Tidak banyak berkomentar lebih jauh, Tijani lebih ungkapkan harapannya agar sang adik bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain dalam laga skuad Garuda selanjutnya. Tapi sejatinya Tijani tak perlu khawatir, sebab Eliano akan menjadi senjata rahasia buat Coach Shin Tae-yong di laga melawan Jepang nantinya. Sebagai pemain yang mampu mengokupasi banyak posisi, meski utamanya adalah pos bek kanan, Eliano juga bisa bermain di berbagai posisi sayap dan bahkan striker yang bisa menjadi potongan puzzle terakhir untuk melengkapi skema Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Bahkan sang pemain pun mengaku siap jika harus ditempatkan di posisi apapun demi membantu skuad Garuda meraih poin. Ya, terlepas dari apapun, duel Eliano dan Tijani di panggung sebesar Piala Dunia tentu bakal menjadi hal yang sangat epik. Tapi untuk sekarang ini, Eliano dan rekan-rekan punggawa Garuda akan berjuang semaksimal mungkin untuk menahan perlawanan tim skuad Jepang 15 November nanti. Harapannya tentu semoga Garuda bisa meraih minimal 4 poin seperti apa yang telah menjadi target. Kalau bisa dilakukan, maka peluang untuk finish di posisi 4 besar pun jelas masih nyata adanya.